Ya, Ibu perkenalkan, saya Nurhati Sabrina. Saya dari mahasiswa Palekan Bu ya, dari program D3 Perawatan. Di sini saya akan melakukan yaitu penyuluhan ya tentang apa sih hipertensi itu, apa aja gejalanya, penyebabnya, dan cara mengatasinya Bu ya. Baik Bu, apakah Ibu bersedia untuk penyuluhan? Iya, bersedia Bu ya. Apa sih Bu yang diketahui sama Ibu hipertensi itu Bu? Hipertensi itu apa tadi? Darah tinggi. Tekanan darah tinggi Bu ya. Tekanan darah tinggi di mana darah Ibu biasanya kalau misalkan darah tinggi itu di atas normal. Itu 130 ya 80. Kalau misalkan melebihi batas itu berarti bisa dikatakan dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi Bu ya. Apa sih Bu faktor penyebabnya? Ibu tahu nggak Bu faktor penyebab dari hipertensi itu? Kadang pusing, terus ada gaya hidupnya yang tidak sehat, terus ada juga faktor keturunan. Kalau misalkan orang tuanya punya penyakit darah tinggi, biasanya turun tuh sama anaknya, gitu. Terus kurang olahraga, kadang orang yang gemuk biasanya gemuk tuh bisa hipertensi juga. Terus stres, kalau misalkan kita nih lagi nggak punya duit, banyak masalah, kadang pusing kepala ya Bu ya. Tiap kali. Iya. Terus kalau misalkan ibu atau bapaknya merokok, itu juga bisa penyebab dari ini faktornya ya Bu ya. Terus di sini ibu tahu nggak gejala, tanda dan gejala hipertensi itu apa? Sakit Iya. kepala. Sakit kepala atau pusing. Terus kalau misalkan kepalanya berat tuh kalau ditekuk biasanya ya sulit tidur, iya. Mudah marah juga Bu ya. Kalau misalkan orang yang punya darah tinggi tuh kadang emosinya Tinggi. iya tinggi Bu. Cepet gampang emosinya, Iya. gampang marah-marah ya Bu ya. Terus di sini kadang kelelahan tuh kalau udah lelah gitu, udah capek, kadang sesak napasnya Bu ya. Terus udah ya Bu ya. Telinga juga kadang berdengung gitu ya Bu ya. Ibu tahu nggak cara pencegahan dari hipertensi itu apa aja? Nggak tahu ya Bu ya. Nah kalau misalkan untuk mencegahnya itu dirutinin cek tekanan darahnya. Kalau misalkan nih kita tahu bapak atau ibunya punya penyakit darah tinggi, itu bisa dicegah dari makanannya. Apa-apanya Mangannya dicegah Bu ya. Terus dihindari stresnya juga. Aku stres terus kalau darah tinggi. Nggak punya uang Iya. aja udah stres. Makan pengen makan enak, enggak ini. Jadi stres. Makannya iya. sama kan asin. Jadi tambah Nambah stres. stres. Terus dihindari juga makanan-makanan yang berlemak Bu ya, kayak jeroan gitu ya Bu ya. Kalau itu nggak boleh kalau misalkan punya penyakit hipertensi ya Bu ya. Terus kalau misalkan yang merokok bapak atau saudara-saudaranya itu adalah gitu tuh masih mending uangnya buat ditabung Susah gitu tuh. biasanya. Boro, Udah. tabung. Gue susah, nggak ngerokok pusing lagi suaminya. Mulutnya Terus dijaga juga berat badannya. Kalau misalkan kegemukan itu juga menjadi faktor penyebabnya Bu. Gue kurus pengen gemuk. Sedang-sedang aja lah Bu ya. kan gempok ya. Terus istirahatnya juga yang cukup, jangan sampai kecapean gitu. Musim ke sawah Neng biasanya. Tapi sehari-hari ke biasa- sawah. Biasanya kalau orang kampung mah kuat-kuat sih ya Bu ya. Saya juga dari kampung gitu tuh. Keluarga di sekeliling juga pada kuat-kuat lah gitu tuh. Terus olahraga juga ya Bu ya, Olahraga mah tiap pagi nih. Mm-mm. Belum beres, belum berhenti. Iya, kalau di rumah mah banyak Di rumah kegiatan banyak, Bu ya. iya, jelas. Apalagi kalau misalkan orang-orang sini mah banyak sawah Bu ya. Jadi itu juga bisa jadi buat kita olahraga lah gitu ya Bu ya. Terus apa sih
kenapa hipertensi itu harus dicegah, Bu? Tahu nggak, Bu? Enggak ya. Nah, jadi tekanan darah ini harus dicegah karena kalau misalkan kita nggak bisa mencegahnya itu bisa komplikasi, Bu. Bisa komplikasi, ada stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, terus bisa juga kematian. Kalau misalkan udah kemana-mana bahaya juga, Bu ya. Iya. Udah kita nggak punya duit gitu Awalnya tuh. darah tinggi Neng ya. Awalnya darah tinggi. Kalau misalkan orang-orang yang punya penyakit kayak gitu tuh, Bu, pasti ada penyakit lain-lainnya. Terus makanan yang biasa nih, ibu juga bisa kalau misalkan keluarganya ada yang punya penyakit darah tinggi, itu bisa diobati dengan obat-obat tradisional juga, Bu ya. Terus misalkan jamu, terus ada mentimun diparut juga bisa, terus dimakan tiap pagi sama sore juga bisa, dilalapin lah. Kalau musim timun di sini mah Alhamdulillah. alhamdulillah timun mah nggak habis. Sampai kalau nggak musim beli di warung kadang nggak kebeli. Oh iya. Kalau di sini emang berapa, Bu, timunnya? Ini ada 6 segini gini. 3.000 Kalau kampung Jambangan yang nanam mah Kalau lagi musim di sini beli 5.000 ke satu kantong mah. Iya. Terus di sini juga ada jus sari buah blimbing. Jadi blimbing tuh bisa di jus gitu tuh, Bu. Itu bisa ini juga jadi pengobatannya. Terus ada daun seledri, itu juga. belimbing itu ada 2 itu ya. Belimbing mana tuh? Blimbing yang biasa, Bu. Yang manis Yang itu ya, manis, bukan iya. yang asam. Terus ada makanan juga yang harus dibatasi, Bu. Kayak makanan kebanyakan garam gitu. Itu juga harus dibatasi. Kok nggak kerasa Neng kalau makannya nggak kerasa garamnya. Garam. Iya, kayak kurang sedap gitu, Kurang Bu ya. sedap, iya. Terus makanan yang tadi saya jelaskan juga, Bu, ya, makanan yang berlemak-lemak. Terus yang mengandung kolesterol. Berlemak, pagi-pagi belinya gorengan. Yang pagi enggak. Siang. Iya. Terus ada tuh buah sama sayuran yang sering diawetin di kulkas ataupun apa, pesan kelamaan lah gitu tuh, ditaruh di kulkas itu juga nggak baik gitu. Terus kadang makan ikan asin juga dihindari seharusnya. Sekarang juga belinya ikan asin Iya. Sambal sama terasi. sayur asam. Iya. Tapi kalau misalkan di kampung mah ya, Bu ya, kayaknya kurang sedap kalau misalkan enggak Iya. Ada kurang gurih gitu tuh. Iya. Heeh. Ikan asin mah ada aja. Iya. Soalnya kalau nggak ada ikan asin nggak kerasa makannya. Iya. Udah sih, Bu, gitu aja untuk penyuluhan kali ini. Makasih, Bu ya, atas waktunya. Saya juga